Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi, NIM 23190004 Prodi PIAUD semester 4, mata kuliah Seni Bercerita. Hari ini saya akan menceritakan atau mendongeng tentang Bani dan Saun. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang bernama Bani, kakinya yang pincang. Ia tinggal di sebuah hutan. Duh, kakiku sakit sekali. Karena kakinya yang pincang, ia sangat kesulitan ketika mencari makanan dan minuman. Aduh, karena kakiku yang sakit sehingga tidak bisa mengambil makanan. Aduh, sakit sekali. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat seekor kambing atau saun. Ia terbaring dan terlihat sangat lemas. Bani pincang tersebut perlahan-lahan mendekati saun. Ternyata saun tersebut sedang sekarat karena kehausan. Melihat saun yang kehausan, Bani sangat kebingungan karena tidak jauh dari tempat mereka berada ada sebuah sungai. Setelah Bani memeriksa keadaan saun tua, ternyata saun tua itu buta. Ia tidak tahu bahwa di dekatnya ada air. Bani hanya tersenyum. Saun yang ingin temui itu mempunyai kaki, tapi ia tidak mempunyai mata. Sedangkan dirinya, ia mempunyai mata, namun tidak punya kaki seperti hewan lainnya. Ia pun segera membantu saun tua menuju sungai tersebut. Setelah mereka minum dengan sepuasnya, Bani mendapatkan sebuah ide. Ia dan saun tua dapat bekerja sama. Mereka bisa saling bantu dan saling menguntungkan. Bani kembali tersenyum, senang dengan idenya itu. Teman, aku punya sebuah ide. Sebaiknya kita berdua bekerja sama. Aku membantumu dan kamu membantuku, kata Bani. Apa maksudmu? Kata saun tua. Kamu buta, tidak dapat melihat, dan aku pincang, tidak dapat berjalan dengan lancar. Kamu membantuku dan kakimu untuk berjalan, dan sebaliknya, aku membantumu dengan mataku, jawab Bani. Bagaimana caranya? Kata saung tua. Ia tertarik dengan ide Bani dan bisa menguntungkan itu. Caranya sangat gampang, kawan. Aku duduk di atas punggungmu sehingga kau dapat menggunakan mataku. Aku yang akan menunjukkan jalan kemana kau pergi. Sementara itu, kau membantuku untuk berjalan dengan kakimu, jawab Bani dengan sangat ramah. Mendengar yang dikatakan Bani, saun tua berpikir sebentar dengan sangat riang. Ia menerima ide cemerlang Bani. Ide itu sangat bagus sekali. Mari kita sahabat dengan baik, kata saun itu dengan nada senang. Jadi, kau setuju dengan ideku ini? Tanya Bani. Tentu, mari kita mulai. Cepatlah naik ke atas punggungku, kata saun tua. Bani sangat senang sekali karena sekarang ia dapat berjalan dan mendapatkan sahabat. Kawan, seandainya saja kau tidak datang dan menolongku waktu itu, mungkin aku sudah mati kehausan, kata saung sambil terus berjalan.
Oh, lupakan semua itu. Aku hanya kebetulan lewat dan melihatmu. Masalah kematian itu urusan Tuhan, jawab Bani dan Rama. Dari situlah awal Bani dan Saun bersahabat. Kemudian mereka pergi. Mereka selalu bersama. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan, mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Bani menceritakan keindahan yang ia lihat, agar sahabatnya pun dapat merasakan keindahan alam tersebut. Lihat pemandangan ini, saun tua. Di atas itu ada pelangi dan cuacanya sangat cerah. Kemudian di depan itu ada bunga-bunga, di belakang juga ada pohon-pohon yang besar. Bunganya ini cantik-cantik dan harum. Saung pun merasakannya dan mereka sangat senang dan bahagia. Tiba-tiba ia melihat seekor gajah yang bernama Bombay yang sedang duduk di tepi jalan. Bombay itu sedang menangis. Sahabatku, pelankan suaramu. Di depan ada Bombay yang sedang menangis, kata Bani. Mengapa? Tanya Saun. Aku tidak tahu, mari kita dekati dia, jawab Bani. Setelah mereka mendekat, Saun pun menghentikan perjalanan dan Bani mulai mendekati Bombay. Mengapa kau menangis? Mengapa kau menangis? Tanya Bani. Harimau yang bernama Harung akan membunuhku, jawab Bombay. Mengapa? Tanya Bani. Pagi itu, ketika aku sedang mencari makanan untuk anak-anakku, Harung tiba-tiba dan menangkapku. Harung itu ingin membunuhku, tapi aku memohon kepadanya untuk pulang terlebih dahulu untuk memberitahukan anak-anakku dan berjanji akan menemuinya ketika menjelang sore nanti. Harung pun menuruti permohonanku, asal aku benar-benar menepati janji. Jika tidak sebagai gantinya, ia akan membunuh anak-anakku, kata Bombay bercerita sangat sedih. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya saung tua. Aku akan menepati janjiku. Karena itu aku sangat sedih, jawab Bombay menangis. Mendengar cerita Bombay, Bani dan Saun sangat marah kepada Harung. Jangan bersedih, kawan. Kami akan menolongmu. Karena kau berbaringlah. Sekarang kamu berbaringlah terus di pinggir jalan itu, kata Bani. Bombay menuruti apa yang dikatakan Bani tanpa ragu dan membantah. Bani pun turun dari punggung Saun. Kemudian naik di atas punggung Bombay. Sudah naik di atas punggung Bombay yang sedang berenang itu, Bani berpura-pura seakan-akan Bombay sudah mati dan dagingnya sedang dimakan. Harung pun turun dan mencari-cari Bombay. Ia sudah sangat lapar dan Bombay akan
menjadi santapan untuk makan hari. Harun pun melihat Bani sedang duduk di atas punggung, Bombay. Harun berpikir, Bombay itu sedang mati dan dagingnya sedang dimakan oleh Bani. Harun itu sangat marah. Bombay ini adalah milikku. Mengapa kau memakannya? Kata Harun marah. Bani tidak langsung menjawab. Ia malah memandang Harun dengan sangat galak. Mengapa kau berkata seperti itu? Akulah yang pertama mendapatkan Bombay besar ini. Ini Bombay milikku, jawab Bani dengan tegas. Harun sangat heran. Sangat heran mendengarkan kata-kata Bani yang berani itu. Biasanya hewan kecil yang ia temui sangat jinak. Tapi Bani justru sangat galak. Pikir Harun dengan hati. Bagaimana caranya kau membunuh Bombay yang sangat besar itu? Bagaimana pula kau menghabiskan daging Bombay, sedangkan tubuhmu itu sangat kecil, kata Harun. Hahaha. Kau pikir aku Bani yang lemah? Pertanyaan kau melihat Bani yang dapat membunuh Bombay yang sangat besar. Pernahkah kamu melihat? Jika aku dapat membunuh Bombay, aku pun dapat membunuh Harun. Aku memberikanmu kesempatan sekarang. Pergilah jauh-jauh. Segera pergi dari sini. Sebelum nasibmu sama dengan Bombay ini, jawab Bani dengan nada tegas. Setelah mengatakan itu, Bani pun kembali ke atas tubuh Bombay. Ia kembali berpura-pura makan daging Bombay. Harun pun mulai ketakutan. Ia tidak tahu apa lagi yang akan dikatakannya. Bombay itu adalah milikku. Kau seharusnya tidak memakannya, kata Harun dengan gugup. Makna dari cerita tersebut, karena Bani yang kekurangan dan karena Saun kekurangannya, maka mereka akan bekerja sama dengan baik. Mereka akan bekerja dengan sesuka mereka. Akhirnya Harun pergi jauh-jauh. Akhirnya Bombay sangat senang. Saun dan Bombay pun sangat senang sekali. Bombay pun pergi menemui anak-anaknya yang sedih itu. Kemudian Harun dan Bani pergi melanjutkan perjalanannya. Mereka sangat senang karena bisa menolong temannya yang sedang membutuhkan bantuannya. Selesai. Pesan moral dari cerita ini, dongeng Bani dan Saun dan teman-temannya. Pesan moral dari cerita ini, bantulah temanmu yang sedang kesusahan dan dengan menolong semua pekerjaan akan mudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.